Mas Rahmat dengan Kak Melia yang saya hormati, dan mungkin satunya Satken Haru dari keluarga jenengan ini. Saya kasih materi tambahan yaitu terkait fenomena saat ini, yaitu tentang child free. Pernah dengar ya? Ada child free yang kira-kira yang sampai tahu tentang child free itu apa? Tidak mau punya anak. Ada lagi childless. Childless itu child itu punya anak, plus itu tidak punya anak sama aja. Tapi akan ada tahu. Sekarang ini ada istilah child free dan childless. Itu terkhusus seperti misalkan semua yang memiliki karir dan bekerja. Itu child free itu adalah keinginan dari ibu untuk tidak memiliki anak. Tapi kalau childless itu yaitu memang tidak memiliki anak karena sesuatu hal, mungkin karena ada penyebabnya, entah penyakit atau yang lain dari laki-laki maupun perempuan. Jadi memang tidak bagaimana pandangan dalam agama ketika jalur itu dipahami sebagai batasan hanya mengatur saja, bukan memang tidak mau memiliki anak, itu masih dari perbedaan. Dan memang itu ada, harus mengetahui dulu di zaman Nabi itu ada istilahnya azl. Azl itu kalau sekarang ya abdi. Cuma kalau sekarang kan beda-beda caranya, ada yang pakai pil, pakai alat kontrasepsi yang lain, IUD dan lain sebagainya, baik yang dari atau yang tidak. Kalau dulu azl zaman Nabi itu azl itu berhubungan kemudian dikeluarkan di luar, paham ya? Dikeluarkan di luar itu juga ada. Nah, itu diantara praktek jalur free. Tapi tujuannya bukan tidak mau memiliki anak, tapi itu sekitar membatasi anak karena ada kepentingan dan cocokkan dengan sampean. Nah, kira-kira sampean setelah nikah punya anak apa itu dari langsung gaspol. Nah, apa itu yang baik memang seperti itu, karena dilihat dari usia. Kalau kayak sampean sekarang usianya kelahiran 94 sama 98. Usia berapa ya? 29. Sangat matang sekali. Jadi itu kalau sekarang 29 dan kan punya anak 5 tahun ke depan sudah usia 35. Satu anak. Sama dengan saya dulu sudah 29. Sekarang anak saya masih kecil. Sebenarnya itu telat. Sebenarnya 27, 25 ya. Tidak apa-apa, memang syukurnya tentunya. Nah, kembali ke child free tadi, sehingga kalau sampai langsung punya anak itu berarti tidak menggunakan istilah, tidak mengikuti tren yang saat ini yaitu child free atau childless. Tapi kalau sampai mau pakai itu ya tidak apa-apa, dengan catatan bahwa itu hanya sebatas yaitu untuk mengatur kehamilan saja, bukan tidak mau memiliki. Sebab menikah itu diantara fungsinya juga memiliki. Meskipun itu bukan satu-satunya alasan. Terus kalau niatnya dan itu bukan tujuan utama, ya nikah itu tujuan utamanya itu untuk beribadah. Sebab kalau saya memang fokus ke situ, nanti banyak sekali pasangan-pasangan yang belum dianugerahi anak. Apakah dengan alasan itu akan bisa? Tidak. Kalau alasannya karena nikahnya karena cinta, malah nggak berkaruan. Cinta hanya berlaku mungkin beberapa minggu, beberapa bulan saja, atau hanya beberapa tahun, maksimal paling setahun. Mungkin tidak sampai setahun juga. Nah, sebab cinta itu kaitannya dengan like and dislike, senang dan tidak senang. Orang itu dua orang yang berbeda, ya, kadang senang, kadang tidak. Pas marah-marah nggak mungkin istilahnya campur senang sama tidak senang, pas itu. Nah,
steril ada dua, ada steril yang ikat, ada steril yang putus. Kalau ikat berarti jalur bidik anak itu sudah masih ikat. Ketika sangat putus, dibuka bisa. Tapi kalau diputus, tidak bisa sudah. Baik itu laki-laki maupun perempuan sama. Jadi ada jalur apa namanya lari sperma itu diputus. Ada teman itu juga sama seperti itu. Nah itu kalau sama ditawari seperti itu, ya ada sampai kalau itu diputus, sebab itu dia mahkotanya laki-laki dan kalau itu diputus dengan alasan karena sampean tidak mau memiliki anak, itu artinya ada yang mengharapkan itu mengganti hal yang ada di sampean, maksudnya mengganti hawani sampean itu. Tapi kalau itu memang ada alasan kesehatan yang bisa membahayakan nyawa, membahayakan kesehatan sampean, biasanya kalau sudah lahiran ditawari seperti itu ya, anak dua, anak tiga, jadi mau steril apa gimana, steril ikat apa steril apa namanya putus hilang. Kalau diputus ya sudah selesai, yang satu satu seterusnya. Jadi tadi itu saya tahu hukumnya seperti itu. Untuk kepentingan saya kira cukup itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya akan ditanya nanti acara di pelatihan dan bapaknya bagaimana biar makanya sakral dipersiapkan semaksimal mungkin. Bapak walinya juga harus apa namanya latihan lagi. Ini kalau yang versi pendek tadi juga tidak bisa langsung cari buatnya. Tapi yang utama dikasih pembukaan dulu. Pembukaan salam dulu berarti keluarga besar dari mempelai laki-laki, keluarga besar sampai itu Mbak Rasito, para hadirin Bapak Ibu, Bapak Menteri, kami mohon Pak Restu akan memudahkan negeri kami, mudah-mudahan diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memberikan ke Mas Bapak Selamat sudah siap, sudah dikatakan siap, langsung di sahabat tangannya dengan baca ya teks tadi. Ada pembukanya dipikir seperti ini. Yang versi lebih hebat. Kalau kuatir Islam itu langsung aja. Cuma kurang saya kurang itu hal yang dipersiapkan. Yang selebihnya ya harus tergantung sampai jelas dari bintangnya juga punya masih masukan dan memang apa namanya yang utama sebenarnya kalau zaman sekarang yaitu hati-hati dengan media sosial, gunakan yang sebijak mungkin karena orang jauh bisa juga yang dekat itu bisa putus karena hal media sosial, yang jauh yang dekat yang jauh bisa dekat karena media sosial. Artinya pernikahan yang baik-baik saja karena dia menggunakan media sosial kurang baik, jadi terus digunakan sebaik mungkin. Karena media sosial itu hanya alat untuk komunikasi. Seperti yang kita tugas terus. Itu saja ya, cukup ya. Sekian cukup. Terima kasih akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.